Oke, kita kemarin sudah terakhir sampai, jadi ini kan kita baru melihat apa ya, pesawat X-ray dari segi physically ya, ada apa aja sih kalau kita amati secara visual yang bisa terdetek itu. Kemarin ada X-ray tube gitu ya, kemudian ada control table atau control panel gitu kan ya. Kemarin udah sampai di sini di control panel apa proses terbentuknya sinar X, kemudian apa saja parameter yang perlu kita atur di dalam sebuah kontrol panel dari pesawat X-ray, itu kemarin kita sudah bahas kan ya. Terakhir, seingat saya kita udah sampai di sini, automatic exposure chamber atau ionization chamber. Betul? Ya. Sepertinya belum, Bu. Kok saya ini oke. Ini dulu apa namanya? Kita refresh dulu. Kemarin bagaimana terbentuknya sinar X itu? Bagaimana terbentuknya sinar X pada tabung X-ray? Udah saya kasih tugas ya? Aduh. Bentar ya. Sudah, Bu. Ya, gimana? Jadi tabung X-ray mendapatkan tegangan sebesar berapa? Baru satu materinya. Berapa tegangan yang diberikan untuk tabung X-ray? Dalam ordernya apa? Volt, milivolt, kilovolt, megavolt, Kilovolt. Kilovolt, Bu. kilovolt. Berapa kilovolt? Berkisar? Aduh, bagaimana ini? Berkisar 30 sampai dengan 140 145. 120 kilovolt. Ya. Nah, setelah mendapatkan tegangan tinggi tabung X-ray-nya, terus apa yang terjadi di tabung X-ray? Ada apa itu? Pemanasan inti anoda, Bu, dari katoda. Tidak, untuk tidak. Pemanasan Filamen. filamen. Filamen katoda ya, Bu. Iya, filamennya terdiri dari apa? Katode dengan Anoda. katode dengan anoda. Pemanasan filamen menyebabkan apa di situ? Pemanasan filamen menyebabkan katode itu kutub apa? Aktif, Bu. Negatif. Kalau kutub negatif itu yang dihasilkan apa? Elektron, Bu. Elektron. Ya, dengan adanya tegangan tinggi, maka katode menghasilkan awan-awan elektron. Kemudian gimana dari awan elektron bisa akhirnya menjadi sinar atau cahaya yang dikatakan dengan nama sinar X? Apa selanjutnya yang terjadi? Awan-awan elektron yang sudah dibangkitkan apa? Menabrak anoda. Anoda, Bu ya. Iya, anodanya diapain? Supaya elektron ini bisa berpindah dari kutub negatif ke positif itu anodanya diapain? Diputar, Bu. Diputar. Namanya rotating Rotating anoda. anoda. Ya, jadi kayak itu diibaratkannya seperti kemarin saya mengistilahkan kalau kalian main plastik gitu ya, kemudian digesekkan di kepala, di rambut, kemudian rambutnya menjadi ketarik begitu kan ya.
Nah, proses perputaran itu menyebabkan si elektron-elektron yang ada di katoda ketarik ke anoda dan menumbuk kutub positif dari si tabung X-ray tersebut. Nah, proses penumbukan inilah yang menyebabkan elektron-elektron ini tereksitasi atau berpindah keluar, terpental dari kulitnya. Energi eksitasi yang banyak itu menghasilkan sinar X. Makanya nggak bisa kalau misalnya cuma kita punya ordernya dalam satuan volt, tidak cukup untuk menghasilkan atau membangkitkan sinar X dari tabung X-ray. Itu kan yang kemarin ceritanya. Ya Bu. Oke. Nah, setelah itu kita perlu mengatur nih besarnya energi dari HTT tank ya, kemudian besarnya arus. Nah, pengaturan itu melalui apa? Kontrol panel Bu. Iya, control table ya, control panel atau control table. Kalau nilai QV mempengaruhi apa? Kontras ya Bu. Iya, mempengaruhi kontras. Sedangkan nilai MA mempengaruhi Detail. mempengaruhi apa? Densitas kepadatan warnanya. Gitu. Ya, jadi kalau QV menentukan kontrasnya antara bagian tubuh yang padat seperti tulang dengan bagian yang cairannya gitu atau bagian lunaknya, itu fungsi dari QV. Tapi kalau MA itu kepadatan warnanya, densitas warnanya. Nah, lanjut, ini ada yang namanya automatic exposure chamber. Apa sih kira-kira ini? Apa ini automatic exposure chamber? Terlihat nggak? Halo, terlihat tidak ini? Terlihat Ibu. Lihat Bu. Jadi apa tuh automatic exposure chamber? Kita perhatikan ya di sini. Jadi ini ada tabung X-ray, ya, dia sudah memproduksi mengenerate sinar X, kemudian melewati pasien. Ada sinar, ada cahaya yang diteruskan melalui pasien, itu masuk ke dalam ruang ionisasi atau ionization chamber atau automatic exposure chamber. Apa fungsinya? Untuk menghentikan paparan sinar X ya Bu. Ya, jadi tepatnya ya, ionization ini untuk memonitor fungsinya, memonitor radiasi yang akan diterima oleh film. Jadi makanya kenapa posisinya dia ada persis di atas film. Sebelum masuk ke film dia akan mendeteksi apakah QV dan arus yang tadi disetting melalui kontrol panel itu sesuai ketika sudah melewati pasien. Kalau tidak, namanya apa? Automatic exposure. Ya, maka dia akan memerintahkan nanti rangkaian QV dan MA menyesuaikan besarannya. Jadi kan objek ini tidak selalu kurus, tidak selalu kecil, tidak selalu besar atau tidak selalu gemuk gitu kan ya. Anggaplah misalnya si operator sudah men-setting, mengatur nilai 40 QV, kemudian 1 MA misalnya gitu. Ya, 40 QV, 1 MA. Ketika melewati pasien, ternyata turun intensitasnya. Kalau intensitas berarti arusnya ya, turun dia. Maka si ionization chamber ini fungsinya memonitor, mendeteksi ini kurang nih, bukan 1 miliampere.
Apa yang harus dilakukan? Ionization chamber nanti akan dihubungkan atau dikoneksikan dengan rangkaian pengaturan MA. Kemudian dilakukanlah penyesuaian nilai. Berapa harusnya? Tadi 1 MA kebaca 0,9, maka secara otomatis rangkaian tersebut akan memberikan feedback penyesuaian nilai sampai didapatkan nilai 1 MA. Bu, berarti berkali-kali dong nembaknya. Ini kan otomatis, makanya automatic exposure chamber. Ketika dia mengeksposi, terbaca nilai yang tidak sesuai, maka rangkaian ionization ini akan langsung memerintahkan. Kok dibuka sih itu? Iya, Bu. Paham ya? Nah, kenapa? Makanya di sini dikatakan bahwa si AEC ini, automatic exposure chamber atau ionization chamber, itu fungsinya untuk meminimalisir nilai expose radiasi sinar X yang inaccurate, tidak akurat. Kalau MA-nya tidak akurat, nanti gambarnya hasilnya kan jadi tidak seperti yang diharapkan, begitulah ya. Makanya di sini ada fungsi kontrol yang nantinya akan menyesuaikan nilai MA atau intensitasnya. Nanti ini masih bagian ya, belum masuk ke wiring diagram. Nanti di wiring diagram akan terlihat seperti apa sih kerjanya. Ini saya baru menceritakan nih yang terlihat, yang bisa teramati secara visual ketika kita masuk ke dalam ruang radiologi gitu ya. Oke, berarti di sini ada tadi sudah X-ray tube-nya itu bisa kita lihat, kemudian ini ada patient table, di bawahnya ada ionization chamber, kemudian ada kaset film gitu ya. Ini bisa kita lihat itu bagian-bagian ini. Nah, ini juga bisa jadi ide nih sebenarnya untuk bikin judul tugas akhir. Ini D4 apa D3 ya? D3, Ibu. Oke, D3. Kalau D3 kan nggak perlu banyak memberikan modifikasi ya. Terus juga nggak ada peminatan gitu. Ini bisa menjadi salah satu ide untuk tugas akhir. Jadi kalian membuat prototype gitu ya. Prototype automatic exposure chamber untuk meningkatkan nilai akurasi exposure sinar X. Gambar kan kalau prototype itu berarti simulasi ya, maksudnya tidak seperti barang yang sesungguhnya, tetapi fungsinya ini menyerupai. Jadi anggaplah nanti oke, bikin sinar X itu dari cahaya lampu aja gitu ya. Cahaya lampu, kemudian dideteksi apa lumennya gitu kan, luxnya, intensitas cahayanya. Nah, di sini dicoba misalnya menggunakan objek, diubah-ubah tebal objeknya. Kemudian kalian bikin di sini rangkaian otomatisasinya. Ketika lumensi atau luxnya atau intensitas cahayanya kurang, maka dia akan memerintahkan nih untuk melakukan penyesuaian nilai supaya bisa mencapai lux yang diharapkan atau intensitas cahaya yang diharapkan. Jadi bikin satu simulasi atau prototype untuk automatic exposure chamber. Ini kayaknya mahasiswa udah semakin jarang ya menyentuh judul-judul ke arah radiologi gitu. Saya juga nggak tahu kenapa, padahal dulu-dulunya tuh masih sering kayak mahasiswa bikin pengaturan KVMA, walaupun memang boleh dibilang tidak banyak modifikasi ya untuk radiologi, tapi si AEC ini masih membuka peluang. Misalnya monitoringnya itu, monitor intensitasnya nanti bisa ditampilkan di di display atau di aplikasi gitu, bahwa ini loh ada tren kalau misalnya
si pasiennya kurus, maka arah peningkatan arusnya seperti apa? Misalnya nanti kalian bisa bikin pengembangannya begitu. Monitoring itu bisa ditampilkan dalam satu aplikasi. Jadi saya rasa pekerjaannya tidak sulit, tapi secara fungsinya idenya bagus gitu, untuk bikin AEC ini. Lanjut ya, terus nah ini kalau kita lihat dari sisi atas ya, ini kan tadi kita lihat dari sisi samping, posisi ionization chamber seperti ini. Kalau kita lihat dari atas dia seperti ini ya, dia ada tiga titik sebenarnya, tapi yang paling sering dipasang dan digunakan itu adalah yang bagian sentral. Ini biasanya kan pasien memang diposisikan untuk kondisi tepat ada di meja pasien itu ya, untuk di center gitu ya. Kecuali dalam kondisi tertentu memang misalnya fotonya itu untuk bagian kepala gitu ya. Misalnya orang mengalami kecelakaan, kemudian ada benturan di bagian kepala gitu ya kan, kalau kepala adanya di posisi atas gitu. Atau sebaliknya misalnya kaki gitu, berarti kan nanti kepalanya ada di bagian bawah sini, kemudian kakinya yang akan menutup si bagian lateral chamber. Jadi si lateral chamber ini biasanya difungsikan untuk bagian-bagian yang masih bisa digerakkan ya, masih bisa diposisikan ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk central chamber itu bagian tubuh yang di tengah. Oke, nah lanjut ya. Ini tadi kita kemarin kita ngomongin bagian ini, bagian si tabung X-ray. Kemudian yang barusan saya berbicara soal ini, ya, bagian ionization chamber yang posisinya adanya di atas kaset film. Jadi ini ada baki table. Baki table itu fungsinya untuk meletakkan film. Nah, dia posisinya itu ada di atasnya. Ya, jadi antara pasien table ya, meja pasien dengan kaset itu posisi si ionization chamber. Nah, baki table ini juga kan mungkin kalian sudah pernah barangkali ya foto ronsen. Sudah belum? Ada yang sudah pernah? Sudah, Bu. Belum sepertinya, Bu. Belum ada. Oh, belum ada. Berarti ini juga ya, maksudnya kalian juga belum PKL? Belum, Bu. Ini gambarannya, gambaran ruang radiologi. Jadi nanti pasien diminta untuk berbaring atau memposisikan diri di atas meja pasien ini. Meja pasien harus kokoh ya, harus kokoh. Kemudian yang kedua juga harus leveling itu berarti rata gitu. Terus juga bisa diatur ketinggiannya. Ya, jadi ada di sini nanti switch yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan si pasien table. Kenapa perlu dinaikkan diturunkan? Karena ya tadi objek yang mau diperiksa itu bisa jadi dalam satu kondisi yang tidak mampu untuk menaikkan dirinya sendiri. Jadi harus misalnya pasien kecelakaan gitu ya, itu kan dibawa dari ruang anggaplah IGD, kemudian untuk di exposure gitu ya, untuk didiagnosa menggunakan X-ray, dibawa menggunakan bed pasien gitu ya. Nah, bed pasien ini kan punya level ketinggian juga. Nah,
akan sangat menyulitkan kalau misalnya antara si pasien table X-ray dengan bed pasien punya ketinggian yang berbeda. Seandainya bed pasien lebih di bawah, berarti kan petugasnya atau perawatnya perlu mengangkat gitu ya. Sedangkan kondisi pasien juga tidak memungkinkan misalnya. Jadi fungsinya pasien table ini bisa diatur ketinggiannya salah satunya untuk memudahkan proses pemeriksaan. Begitu. Ya. Saya dulu di TAM itu masih ada praktek pesawat X-ray general purpose ini untuk perangkat-perangkat si alatnya. Saya nggak tahu nih kalau sekarang apakah masih ada. Sudah praktek kan ya kalian nih? Belum. Ya dinyalakan dong mic-nya. Udah praktek belum? Saya belum megang alat. Itu di ruang yang belakang kan ya? Iya Bu, yang ujung Bu. Yang di bawah radiologi Bu. Itu tapi physically alatnya masih ada? Fisiknya masih ada Bu. Oh, iya. Karena terakhir yang saya tahu itu adanya Ada yang alatnya tapi belum. maksudnya yang general purpose ini kan sudah lama sekali ya. Ada yang agak barunya itu yang DR, yang digital radiografi. Hah? Yang dulu itu ruangannya kalau masuk kemudian ke kanan, nanti dia ada di sebelah kanan. Itu masih ada. Atau kalian di mana? Ke di bawah, masuk yang pintu kaca itu, ke kanan atau ke kiri? Sebelah kiri. Di kiri Bu. Sebelah kiri. Masuk pintu kaca, belok ke kanan, tapi posisi kelasnya yang sebelah kiri ya. Iya Bu. Oh. Nah, kalau nggak salah masih ada juga kan ya pasien table ini? Masih ada Bu. Iya, cuma kayaknya sudah tidak bisa difungsikan untuk pengaturan naik turunnya. Nah, kira-kira naik turunnya si pasien table ini menggunakan sistem apa? Hidrolik mungkin ya Bu. Iya, udah. Ya, menggunakan sistem pompa hidrolik ya, karena dia adalah sistem penggerak, makanya di bagian sistem hidrolik ini juga nantinya kita perlu lakukan pemeliharaan rutin. Tapi itu nanti di bahasan preventive maintenance ini masih di bagian-bagian alatnya saja. Nah, ini adalah karakter dari pasien table. Tadi yang saya sudah sebutkan di awal, dia harus cukup kuat ya. Pertama, strong enough to support large patient. Jadi harus cukup kuat untuk bisa menyanggah pasien dengan berat yang cukup besar gitu ya. Mungkin untuk pasien-pasien dengan kondisi obesitas gitu. Jadi di sini nanti akan ada spesifikasinya nih di pasien table, misalnya maksimum 200 kilo gitu ya. Berarti itu untuk pasien yang beratnya di atas 200 nggak bisa dengan pasien table tersebut, mungkin harus dengan satu sistem penyangga tambahan. Kemudian juga low attenuation materialnya itu tidak boleh lentur gitu ya, harus supporting, harus kokoh. Jadi bahannya juga dipilih materialnya yang tidak mudah mengikuti bentuk tubuh si pasien. Kemudian dia punya pengaturan tadi ya, rise and fall facilities, kemudian ada yang terintegrasi dengan baki table yang tadi ini bagian ini namanya baki table, tempat meletakkan film atau kaset. Kemudian juga harus mudah bahannya dibersihkan, jadi nggak boleh bahan-bahan yang sifatnya kasar gitu, yang punya pori-pori. Dia harus licin, jadi mudah untuk dibersihkan. Kemudian juga, dia ada
Pressure switch itu switch yang mengatur untuk leveling atau ketinggian naik turun. Ini kalau nggak salah dia ada di posisi ini. Kelihatan ya? Kursor saya kelihatan nggak? Sebenarnya tidak. Ya kelihatan Bu. Ya. Jadi ini adalah sistem hidroliknya di bagian bawah. Kemudian di sininya ada pasien table, di bawah pasien table ada bucket table, antara pasien table dan bucket table tadi ada automatic exposure chamber ya. Nah, ini jenis meja pasien yang hanya bisa digerakkan secara longitudinal ya, hanya naik turun saja, tidak bisa diposisikan berdiri. Ada juga pasien table yang bisa diputar. Jadi kalau ini hanya bisa naik turun saja, dia bisa diputar. Jadi si pasien table ini bisa dalam kondisi tegak atau vertikal. Kalau ini kan hanya bisa horizontal saja, gitu ya. Itu ini salah satu contoh dari pasien table. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi di sini kelihatan sedikit nih si tempat X-ray tube-nya, maka ini lebih kelihatan lengkap ya. Jadi X-ray tube itu ada yang dipasangnya di langit-langit di atap ya, namanya tipe X-ray tube yang ceiling mounted. Dipasangnya di bagian ceiling. Ada juga X-ray tube yang dipasangnya di floor lantai, namanya floor mounted. Bisa dilihat kalau yang ceiling mounted dia rel penggerak si X-ray tube ini itu ada di bagian atas. Lebih fleksibel, hanya saja untuk segi kebutuhan ruang ini lebih besar dibandingkan yang floor mounted ya. Yang floor mounted ini dia di bagian bawah, ruangannya tidak perlu terlalu besar, tapi menjadikan space ruangan terbatas begitu ya. Kalau ini kan semua ada di atas, jadi mau bergerak ini lebih bebas. Menggerakkan si X-ray tube-nya juga lebih bervariasi gitu. Bisa mengikuti posisi-posisi pasien. Seandainya si pasien tidak bisa melakukan posisi yang diinginkan. Anggaplah misalkan kondisi pasien yang sudah lumpuh, itu kan sulit ya untuk memposisikan. Maka di yang ceiling mounted ini posisi X-ray tube-nya bisa lebih menyesuaikan dibandingkan dengan yang floor mounted. Jadi ini floor mounted, terlihat relnya ada di bagian bawah untuk menggerakkan ke bagian depan dan belakang ya. Jadi ini bisa digeser ke arah depan belakang si X-ray tube-nya. Kalau yang ceiling mounted itu relnya ada di bagian atas. Posisi X-ray tube-nya bisa lebih fleksibel, tidak hanya bergerak ke depan ke belakang, dia bisa 360 derajat gitu, 360 degrees untuk kita posisikan, disesuaikan tadi dengan kondisi pasien. Oke. Tadi ya ini kelebihannya. Ya, tadi udah saya sampaikan nih kalau yang floor mounted itu atau yang dipasang di lantai itu kurang fleksibel karena memang gerakan dari si relnya ini kan terbatas hanya ke depan ke belakang saja. Jadi si X-ray tube-nya ini, ya cuma bisa ke depan ke belakang saja, tidak bisa diposisikan yang lebih mengikuti posisi pasien dan tidak user friendly ya tadi untuk kasus-kasus yang complicated, kasus-kasus yang perlu penanganan khusus gitu untuk yang floor mounted. Makanya kayaknya ini udah populasinya lebih sedikit, lebih jarang gitu sekarang ini. Lebih banyak rumah sakit menggunakan yang tipe ceiling mounted. Lanjut ya. Oke, ini kayaknya bagian terakhir deh. Oke, ya.
Ini adalah bagian fisik terakhir. Bagian fisik ya, kita belum ngomongin bagian rangkaian. Bagian fisik terakhir dari X-ray, dari pesawat X-ray konvensional atau pesawat X-ray general purpose. Nah ini nanti pada saat kalau Komnas kadang penamaannya tidak selalu seragam gitu ya. Ada si pembuat soal yang mengatakan pesawat X-ray general purpose, ada yang pesawat X-ray konvensional gitu ya. Itu sama pesawat X-ray yang sedang kita bahas di hari ini. Ini adalah bagian terakhir, ini baki. Tadi sudah sempat saya singgung di awal, jadi baki ini ada dua model. Pertama baki table ini yang terintegrasi dengan meja pasien. Yang kedua adalah direct baki atau familiar juga dinamakan baki wall stand. Jadi dia posisinya adalah berdiri di rel baki ini berdiri di rel si pesawat X-ray yang posisinya wall mounted. Kok aku jadi kayak hitaman ya? Floor mounted ya. Jadi Aku ngerasa aku hitaman. kalau ini posisi pasiennya nanti diperiksa dalam kondisi berbaring, kalau yang baki wall stand itu posisi pasiennya berdiri tegak. Jadi kalau ini nanti pasiennya diposisikan berbaring untuk posisi baki table, kalau yang baki wall stand ini untuk naruh film jikalau pemeriksaan pasiennya dalam kondisi berdiri. Oke, jadi saya mau tanya dulu nih sama, bentar ya, saya stop share dulu. Rahmadi ada? Rahmadi? Rahmadi nggak ada? Farah ada? Kalau apa namanya, kalau online ngeri juga. Farah? Kenapa? Suka nanya-nanya, itu mau nanya. Kok nggak ada yang jawab? Suara saya nggak terdengar ya? Farah ada bu, terdengar bu. Iya, Farah mana Farah? Farahnya Kok nggak respon? Tidur bu. Aduh, aku mau keluar lagi suaranya. Faik ada? mana sih orang-orang? Konisa bu. Ada bu. Oke, Faik. Jadi bagian-bagian alat dari pesawat X-ray konvensional ada apa aja? Kirain yang bingung sama Kanisa. Baru mas. Bagian pesawat X-ray konvensional. Tadi apa tuh? Baki, terus itu tadi apa? Tabung. Duh. Tadi yang baru itu tuh. Baki. Ada apa Faik? Terus itunya. Ya, panjangnya maksudnya. Aduh. Pesawat Mila. Yang lain ada yang bisa bantu? Ada bagian apa saja sih di pesawat X-ray? X-ray tube. Terus Tabung X-ray, tabung Filamen bu, filamen. Itu bagian dari tabung X-ray. Sekarang yang masih saya tanyakan bagian-bagian dari pesawat X-ray secara umum, belum ke bagian dari partnya X-ray tube misalnya gitu. Ada pasien bu, ada X-ray bu. Ada pasien sama kaki, Ada apa? Tabung? tabung X-ray, Heeh. sambil pasien Heeh. sama kaki. Heeh. Terus? Ini Panel kan dari Panel sistem kontrol bu. 18 sama 28 berapa? apa Adi? Tadi bu, generator untuk tegangan tinggi atau transformer. Terus panel kontrol yang ngatur MA sama KV, scope selector. Terus tababaki udah ya, tababaki. Hmm. Lalu tadi yang di awal bu apa
AEC itu Iya. AEC ya Bu. Ya. Oke, jadi pertama di pesawat X-ray itu ada pembangkit tegangan tinggi atau yang namanya high tension transformer tank. Tangki yang berisi transformer trafo tegangan tinggi, itu pertama. Kedua, ya, yang bisa kita amati secara visual ada tabung X-ray atau X-ray tube. Yang ketiga, ada kontrol panel, ya. Di kontrol panel ada pengaturan GV, MA. Kemudian ada AEC, Automatic Exposure Chamber atau Ionization Chamber. Kemudian ada patient table. Oh iya, Ya, habis itu ada baki. Itu adalah part-part atau bagian-bagian fisik, ya. Saya katakan sekali lagi, ini adalah bagian fisik dari pesawat X-ray. Maka setelah ini kita akan membahas ke bagian wiringnya, rangkaiannya, seperti apa sih, seperti apa itu rangkaian pengaturan QV, seperti apa rangkaian pengaturan AMA, seperti apa rangkaian HTT tank, ya. Setelah kita tahu dulu, oh secara fisik tuh begini, sama kayak misalkan saya, kalau udah habis. siapa? Apip, Apip itu dia tingginya sekian misalnya, beratnya sekian gitu. Dari fisiknya tangannya ada 2, kakinya ada 2 gitu kan, namanya fisik. Setelah itu baru dalamnya, oh ada ginjalnya, ada paru-parunya gitu kan ya. Sama nih. Jadi saya menjelaskan dulu di sini X-ray secara fisiknya. Oh, X-ray ada tabung, kemarin sudah sempat saya singgung. Di dalam tabung X-ray ada bagiannya apa saja gitu kan ya. Terus kontrol panel juga sudah sempat saya singgung, ada pengaturan apa saja, tapi di dalamnya rangkaiannya itu belum saya sampaikan. Nah, kayaknya ini kalau saya yang presentasi gitu ya, jadinya tidak ada Waduh, disuruh presentasi nih kita nanti. Pasti. tidak ada tanggung jawab untuk ini besok nih saya harus nyiapin materi ini gitu ya. Jadi saya mau minta kalian di sini, saya sebutkan aja ya. Ini segini nih. Abdul Azam ada? Sampai absen ya? Sampai bening pertama. Kayaknya itu deh bagi kelompok. Oi. Ada Bu. Ya, Abdullah Azam dengan Ari Setio Nugroho, kemudian Presentasi karena kata ibunya. Restia Hayu. Minggu besok siapkan presentasi tentang HTT tank, ya, atau rangkaian tegangan tinggi pada pesawat X-ray, mulai dari bentuk fisiknya sampai rangkaian dalam. Bagaimana cara kerja? Oke? Bu izin bertanya Bu. Ya, Ini Bu ingin diperjelas aja Bu mengenai generator dari auto transformer sama HTT tank itu beda ya Bu? gimana sama? generator dengan Ya yang apa? Generator auto transformer atau trafo itu sama HTT tank Bu. Karena yang dari sumber yang saya tahu tuh auto transformer tuh bisa di selektor, tapi HTT tank itu cuma untuk ratusan ribu kilovolt gitu Bu. Emang gimana ya Bu diperjelasnya Bu? Ya. Izin tanya, Bu. Oke. Ya, jadi X-ray generator dengan HTT tank itu adalah X-ray generator itu kan untuk mengenerate X-ray. Jadi bagiannya HTT tank sampai dengan tabung X-ray. Karena tabung X-ray tanpa HTT tank tidak bisa menghasilkan atau memproduksi X-ray. Pun misalnya HTT tank tanpa tabung X-ray juga tidak bisa menghasilkan X-ray. Jadi kalau dikatakan X-ray generator itu adalah bagian dari mulai HTT tank sampai dengan tabung X-ray. Nah, untuk HTT tank sendiri itu khusus untuk menghasilkan tegangan tinggi. Trafonya yang jelas dia adalah trafo step up. Nah, untuk auto trafo sendiri ini adalah jenis trafo. Jadi kan tadi
mampu menghasilkan tegangan tinggi dari 40 sampai 130 kV. Gitu kan ya? Iya Bu. Kalau dia posisinya adalah trafo yang stationary yang sudah tetap nilainya, anggaplah misalnya 40 kV gitu ya. Aku bukan ya. Berarti kan ini tidak bisa melakukan perubahan nilai ketika ada setting dari kontrol panel maunya 60. Nah, si auto trafo ini fungsinya tadi step up dan bisa nilainya berubah sesuai dengan pengaturan. Jadi jumlah lilitannya bisa menyesuaikan antara jumlah lilitan primer dengan jumlah lilitan sekunder untuk menghasilkan tegangan yang diharapkan. Jadi auto trafo ini adalah bagian daripada trafo. Cuma jenisnya dia bisa menyesuaikan nilai tegangan yang dihasilkan. Kayaknya nggak apa-apa. Nah, kalau tadi dikatakan juga Bu, bukannya ada auto trafo di bagian filamen gitu ya? Iya Bu. Ya. Nah ini auto trafo yang berbeda. Kalau tadi auto trafo di HTT tank menghasilkannya tegangan tinggi, kalau auto trafo yang di filamen itu nanti menyesuaikan yang tadi kaitannya nanti kalau kita buka ya rangkaiannya itu dengan si automatic exposure chamber atau ionization chamber. Sama-sama dia fungsinya untuk menyesuaikan nilai tegangan. Ada lagi auto trafo di pengaturan MA juga, jadi ada 2. Tapi dengan fungsinya masing-masing gitu. Karena ini kan perlu nilai-nilai KV dan arus yang disesuaikan. Kalau kita pakai trafonya yang tidak auto trafo, maka nilainya itu adalah tetap fix, nggak bisa diubah. Udah nggak ada ini lagi mereka tuh. Ya. Aku lagi marah-marah. Baik Bu. Makasih Bu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau tadi ngomongnya generator X-ray itu adalah dari HTT tank sampai dengan X-ray tube. Kalau kita ngomong HTT tank ya HTT tanknya saja. Si trafo yang mampu menghasilkan tegangan sampai dengan order kilovolt. Jadi minggu depan tadi yang namanya sudah saya sebutkan Restia, terus siapa lagi tadi yang 2 cowok? Ari sama Abdullah Rejam. Ya, itu minggu depan menyiapkan presentasi terkait dengan high tension transformer tank gitu ya. Terus untuk satu kelompok lagi, jadi minggu depan 2 kelompok yang presentasi. Irgi, ada Irgi? Ada Bu. Oke. Irgi dengan Gak mau aku, please. Helmi, ada Helmi? Sofia jangan. Muhammad Helmi. Indonesia aku lagi makan. Helmi, ada Helmi? Ada Bu. Ya. Irgi, Helmi, terus satunya lagi perempuan ya. Jangan. Sofia. Amalia ada? Alhamdulillah ya Allah. Aduh ya Allah. Amalia. Amalia ada? Ada. Mana lah Amalia nih? Orang-orang ini pada kemana sih? Amalia? Ini lama banget. Ya, oke. Berarti Amalia, Irgi, sama tadi siapa yang satunya lagi? Helmi ya. Sama Helmi minggu depan menjelaskan untuk wiring ya. Kalau wiring itu berarti pengkabelannya. Wiring rangkaian filamen. Rangkaian pengaturan MA. Rangkaian pengaturan MA. Oke. Baik, jadi itu dulu ya untuk yang presentasi minggu depan dua kelompok tadi, masing-masing ada 3 mahasiswa.
Saya rasa mungkin untuk yang pertemuan ini tidak ada penugasan dari saya. Jadi ya demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Tidak ada, ada? Bu. Ya kalau tidak ada berarti saya cukupkan. Rindit, mana Rindit? Iya, Ibu. Rindit nanti tolong absennya ya nak ya. Baik, Ibu. Oke, ini ada 53, kurangin saya berarti 52. Oke, baik semuanya terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam.